Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bersinar. Balik lagi nih kita di podcast Bersinar, bersih dari narkoba. Aduh, senang sekali nih ya Kak di siang bahagia kali ini kembali lagi nih bareng kami di program podcast Bersinar tentunya. Oke, sebelum itu kenalkan nama saya Kia Aulia, Duta Anti Narkoba Provinsi Sulawesi Tengah 2021. Dan kali ini Kia tidak sendiri, sudah ada nih narasumber yang paling inspiratif tentunya. Oke, langsung saja kita kenalan dulu nih. Baik Kak. Halo Kia. Halo Kak. Aulia, ya? Iya, panggil Aulia aja. Panggil Aulia aja. Oke, Aulia. Apa ini? Oh, langsung kenalan dulu. Siap. Oke ya, halo semua sobat bersinar, saya Ardi, penyuluh narkoba ahli pertama di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi selain penyuluh, saya juga seorang psikolog klinis yang hari-harinya juga menangani masalah rehabilitasi narkoba. Tapi sekarang lebih banyak di bagian penyuluhan narkoba. Begitu Kia. Wah, sangat inspiratif banget sih ya Kak. Oke, sahabat bersinar. Nah, di siang kali ini kita akan ngebahas soal tenang lapang dalam hidup yang penuh guncangan. Hidup yang penuh guncangan, sehari-hari terguncang gitu iya, kan ya. Betul banget. Nah, tapi sebelum itu nih Kak, kenapa sih dikatakan tanah guncangan gitu ya? Kenapa sih mengangkat tema ini penting juga dan segala macam. Mungkin Kia sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita perlu membahas sedikit tentang BNN dengan kegiatan bersinarnya ini. Jadi kan sebenarnya kan upaya P4GN itu adalah upaya pencegahan toh. Paling penting itu adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini tuh harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena kan Aulia tahu sendiri toh bahaya narkobanya seperti apa, dampaknya seperti apa, baik secara ekonomi, secara kesehatan fisik, kesehatan jiwa. Nah, itu tuh penting banget buat dilakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, upaya-upaya itu salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat supaya masyarakat bisa punya imunitas yang kuat sehingga mereka bisa menolak atau dalam hal ini adalah tidak menyalahgunakan narkoba. Betul banget. Gitu. Karena kan ya kalau nanti masyarakatnya make semua bisa hancur generasinya kita semua. Iya, karena sampai sekarang juga udah susah payah ya Kak ya. Apalagi yang udah dewasa gitu ya. Aduh, dikasih tahu tapi nggak berhenti. Nah, banyak tau, makanya kayak Aulia kan jadi duta anti narkoba ini kan salah satu upaya sebenarnya yang dirangkul oleh BNN, oleh kami supaya karena nggak bisa cuma penyuluh narkoba aja yang kerja gitu. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat itu adalah dengan ya kayak gini, kita harus memberikan pencegahan. Nah, cuma memang salah satu yang paling perlu kita perhatikan itu adalah remaja. Gitu. Nah, kalau Kia sendiri nih masih remaja atau enggak ini? Iya, alhamdulillah masih remaja ya. Masih remaja ya. Oke. Nampaknya bukan. Namanya bukan. Oke nih Kak. Ya, kembali ke Kia dulu ya Kak. Nah, kalau bicara soal remaja nih ya, karena ada yang mengatakan bahwa remaja ini generasi selanjutnya gitu. Nah, tapi mengapa sih remaja menjadi target pasar narkoba nih Kak? Remaja menjadi target pasar narkoba. Ya oke. Sebenarnya gampangnya kayak gini. Waktu Aulia masih remaja nih, masih umur 16, 17-an gitu, 18. Pasti Aulia ngalamin kan episode perasaan-perasaan galau, gelisah, gegana ya. Gelisah, galau, gemerana gitu kan ya. Terus kemudian emosi yang tidak stabil, terus kemudian perubahan-perubahan mood yang tidak stabil. Nah, ini remaja ini nih punya perubahan-perubahan mood yang tidak stabil. Kayak gitu. Mereka juga punya perubahan-perubahan emosi. Terus kemudian perilakunya suka nggak ketebak. Nah, yang paling sering nih adalah Aulia, remaja itu suka mencoba-coba sesuatu yang baru karena dia ingin menantang dirinya. Sebenarnya dia bisa atau enggak, dia mampu atau enggak. Nah, pada tahap ini sebenarnya ketika dia mau mencoba-coba hal baru, gitu kan, dia bisa terkena sebuah masalah hidup gitu. Jadi kan karena tertekan nih, ada badai serotonin, ada badai masalah yang banyak gitu kan sebutannya. Nah, badai-badai ini kemudian akan bikin dia merasa bahwa saya tidak berdaya, apalagi kalau sekarang ada pembulian, cyberbully, pembulian. Jadi ujung-ujungnya ke narkoba. Akhirnya kan disparate tuh, nah ujung-ujungnya ke narkoba. Maka
narkoba inilah kemudian menjadi target atau sasaran dari para bandar nih. Karena akhirnya narkoba ini, kalau dijual di anak remaja, kayaknya bakal lebih laku nih, karena mereka situasinya dalam keadaan yang mudah tertekan, membutuhkan betul, ketenangan. ada pasar, mereka butuh Iya. ketenangan pasar gitu, makanya mereka jauh lebih membutuhkan penyalahgunaan narkoba itu, makanya mereka menjadi target pasarnya gitu. Betul banget. Nah jadi mungkin ini juga akan terganggu dengan psikologisnya lebih parah ya Kak ya. Oke, selanjutnya nih Kak nih, apa manfaat dari tanah lapang sehingga bisa hidup sehat tanpa narkoba? Oke, sebelum saya jawab ke bagian itu, gitu kan, salah satu program prioritas nasional yang harus diupayakan oleh BNN dalam upaya pencegahan itu adalah ketahanan diri remaja. Ketahanan diri. remaja. Ya, betul. Ini tadi yang berkaitan nih, kenapa remaja menjadi target pasar, Betul, kan? betul. Oke, remaja kan jadi target pasar nih. Berarti kan kalau remaja jadi target pasar, remaja ini harus diberi sebuah semacam face shield, perlindungan, gitu kan. Nah, perlindungan inilah yang harus dilatih oleh BNN ke remaja-remaja. Gitu. Nah, salah satunya melalui podcast ini yang mau saya ngasih tahu nih ke remaja-remaja adalah satu ketahanan diri yang penting sekali untuk teman-teman bisa pakai sehingga bisa mencegah menyalahgunakan narkoba. Namanya dimensinya adalah regulasi diri. Regulasi diri. Jadi karena tadi nih posisinya remaja itu unstable, moodnya tidak stabil, perilakunya mudah berubah-ubah, mudah diajak ini, diajak itu. Nah, sehingga remaja ini harus punya satu soft skill. Soft skill itu artinya harus punya keterampilan, keterampilan untuk meregulasi. Nah, apa sih regulasi diri itu? Regulasi diri itu adalah kemampuan untuk mengontrol. Jadi kalau misalnya nih, kayak misalnya Kia, betul. Aulia misalnya mau beli iPhone, gitu kan. Terus kemudian uangnya nggak cukup nih, gitu. Harganya cuma 5 juta, uangnya 5 juta, harganya 20 juta, gitu. Kalau Aulia nggak punya kontrol diri, Aulia akan melakukan segala cara untuk bisa belanja iPhone tadi. Meski bahaya ya Kak ya. Misalnya menjual diri, misalnya betul banget. mencuri, itu kan kalau Aulia melakukan itu untuk mendapatkan iPhone, berarti Aulia tidak punya kontrol diri. Itulah dikatakan regulasi diri ya. Betul, itulah yang dikatakan regulasi diri. Jadi ketika ada barang narkoba nih, atau ada saya lagi emosional, atau saya lagi tertekan, ketika orang yang tidak punya kontrol diri, dia akan bertindak gegabah, langsung. Nah, jadi itulah yang akhirnya akan bikin orang menjadi mudah dan jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Itu makanya remaja di luar sana nih yang nonton podcast ini mesti pelan-pelan lihat nih dan dengerin podcast ini untuk bisa meningkatkan skillnya terkait kemampuannya untuk melakukan regulasi diri, kayak gitu. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang memiliki keterampilan jangan malu-malu gitu ya, langsung aja nih dikembangkan nih Sobat Bersinar, karena pasalnya ini penting banget ya. Karena masalahnya sekarang adalah banyak orang yang memiliki regulasi diri yang rendah. Iya, betul banget. Gitu. Jadi ketika tiba-tiba mau ini harus langsung terpenuhi, tiba-tiba mau ini harus langsung terpenuhi. Nah, terkait dengan tenang lapang itu akan ada hubungannya seperti ini. Hidup ini penuh goncangan, betul. Nah, ketika hidup penuh goncangan, misalnya dibully sama teman, diselingkuhin pacarmu, misalnya kan, atau kamu menyelingkuhi pacarmu, gitu kan, boleh juga, kan? Atau kemudian kalian marahan, gitu, atau kemudian uangnya habis, gitu, kemudian atau ada masalah sekolah, masalah kampus, gitu kan, teman-teman jadi rentan sama ketidakstabilan emosi. Nah, ketidakstabilan emosi itu saya sebut sebagai goncangan kehidupan. Iya, betul banget. Nah, regulasi diri adalah cara untuk menghadapi goncangan dengan cara tenang lapang. Iya, ini berarti kunci salah satunya ya Kak ya. Namanya tenang lapang. Tenang lapang. Sangat bagus banget nih temanya. Tapi kalau dibilang ya Kak, secara logika aja mungkin orang pikiran tanah lapang itu waduh kayak gempa gitu apa ya, padahal ini yang bersangkutan dengan psikolog diri gitu ya, apalagi terkhususnya untuk kaum milenial ya sekarang. Jadi sebenarnya itu cuma penamaan sih, nama aslinya regulasi diri. Nanti mah regulasi diri kan tidak
kalau eye catching kan mudah dilihat. Iya. Ini supaya orang denger apa sih yang dibicarain kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya adalah ini aspek ketahanan diri supaya orang-orang itu bisa mengontrol diri. Jadi ini bukan cuma terkait narkoba sebenarnya yang nanti sebentar akan kita latihkan selama menang lapang gitu. Oke. Nah, katanya nih akan ada dipraktekkan nih. Iya, Aduh, kayak penasaran banget nih Sobat Bersinar. Karena at least sih kayak pribadi yang sebagai generasi muda gitu ya, harus tahu nih gimana caranya mempraktekkan itu ya. Betul. Nanti sebentar kita akan ada praktek sedikit tentang tenang lapang itu. Jadi ini sebuah soft skill yang bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya. Jadi tidak hanya masalah A, masalah B, masalah C, tapi ini bisa jadi pengerem gitu. Jadi kalau misalnya besok Aulia tuh misalnya lagi berantem sama pacarnya, pas mau berantem, jadi bisa praktekin ini tenang lapangnya. Betul gitu. banget. Aduh, kayak pribadi sih di sini udah sangat diberikan edukasi gitu ya. Terima kasih banyak nih Kak. Oke, untuk statement terakhir nih ya Kak ya. Apa sih, berikan dulu sepatah kata dari Kak Ardi gitu. Oke, untuk ini ya, untuk pencegahan penyalahgunaan. Sebenarnya kan aspek pencegahan penyalahgunaan narkoba itu sekarang di BNN kuncinya ada di 3 hal nih. Ketahanan diri itu tadi. Ketahanan diri remaja itu ada 3 hal sebenarnya. Ada regulasi diri, asertif, dan reaching out. Nah, yang kita bahas hari ini baru regulasi diri. Nah, regulasi diri ini adalah sebuah skill, soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kayak gitu. Kenapa? Karena regulasi diri ini adalah kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan yang paling penting pikiran. Gitu ya Kak ya. Namanya juga kendali gitu kan. Itu yang paling penting supaya setiap orang bisa berpikir untuk sebelum saya melakukan A saya perlu melakukan ini, sebelum sampai di sini saya mau melakukan ini. Jadi regulasi diri itu adalah dimensi ketahanan diri yang paling penting agar setiap orang bisa mencegah menyalahgunakan narkotika. Gitu. Terutama buat remaja nih. Iya. Ini garis besarnya banget remaja ya. Remaja ya. Ya kalau kayak pribadi sih nih ya, semoga dengan informasi tadi, edukasi ini bisa menginspirasi buat teman-teman agar menjauhi narkoba. Nah, sudah tadi panjang lebar dijelaskan dengan Kak Ardi yang sangat luar biasa banget pada siang kali ini. Semoga aja buat sahabat Bersinar juga selalu mengembangkan regulasi diri gitu ya. Karena regulasi diri ini sangat penting seperti yang Kak Ardi bilang tadi. Oke, terima kasih banyak nih Kak Ardi bincang-bincang sehatnya di siang hari kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Bersinar dan akan membawakan beberapa materi yang paling bagus lagi oleh Duta Anti Narkoba selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Kak ya. Sehat-sehat Kak Ardi. Kamu juga sehat-sehat ya. War, salam dulu nih. Nah, salamnya kayak apa? War on drugs gitu. Oke, siap. Pimpin. Oke. Podcast Bersinar, bersih dari narkoba. War on drugs. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Bersinar, setelah pembicaraan yang tadi disebut bahwa kita akan praktek. Nah, sekarang kita waktunya praktek nih soal bagaimana mempraktekkan salah satu skill dari regulasi diri yang saya sebut sebagai tenang lapang. Nah, di depan saya ini ada teman saya yang akan bareng-bareng untuk mempraktekkan apa yang akan kita lakukan terkait dengan tenang lapang. Nah, jadi nanti yang kita praktekkan ini tidak harus begini kondisinya buat teman-teman praktekkan sehari-hari. Itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Cuma memang saya sengaja pakai model biar nanti teman-teman bisa lihat apa yang saya dan teman saya lakukan. Tapi nanti kalau kesehariannya teman-teman bisa lakukan kapan saja dan di mana saja. Oke? Nah, yang pertama, kalau teman-teman punya handphone, teman-teman bisa pakai handphone. Lalu kemudian teman-teman cari musik yang lebih enak dan lebih kalem. Kebetulan saya sudah dapat nih. Saya pakai musiknya salah satu musisi yang saya suka dengar. Nah, jadi mungkin musiknya tidak terdengar langsung di rekaman, nanti tapi teman-teman boleh bebas untuk milih musik yang lebih tenang dan lebih nyaman kayak gitu. Ini bisa digunakan untuk latihan. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa mengarahkan posisi duduk seperti ini. Ibu Yulmawati bisa duduk bisa duduk yang nyaman, oke, kakinya mengenai lantai, oke, punggungnya tegak lurus. Jadi teman-teman juga nanti bisa duduknya tegak lurus, ini tidak bersender, lalu kemudian kakinya di lantai, lalu kemudian tangannya bisa begini atau begini, terbuka atau tutup, kayak gitu ya.
senyamannya teman-teman ini bisa dilakukan di mana saja, ya. Oke, Ibu Yulmawati bisa kita coba praktekkan ya. Kita mulai Ibu Yulmawati. Pertama, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Kalau sudah, Ibu Yulmawati bisa pelan-pelan tutup mata sambil dengarkan saya, dan kita bisa pelan-pelan bernafas dengan tenang ya. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Sadari setiap tarikan nafas dan biarkan setiap tarikan nafas membuat perasaan semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin rileks. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Sadari pikiran-pikiran yang muncul, mungkin marah, takut, kesal, jengkel, tidak apa-apa. Sadari setiap tarikan nafas dan perasaan yang muncul. Yang dalam setiap tarikan membuat kita merasa lebih tenang, lebih nyaman. Tarik nafas yang dalam, sekali lagi tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Dalam hitungan kelima, kita bisa membuka mata perlahan-lahan dan merasakan hati yang lebih tenang, hati yang lebih lapang. 5. Gerakan kepala ke kiri dan ke kanan. 4. Gerakan jari-jari tangan. 3. Gerakan jari-jari kaki. 2. Gerakan badan ke kiri dan ke kanan. Dan 1. Pelan-pelan boleh membukanya. Gimana rasanya? Nyaman? Ya, sudah mau tertidur? Hampir tertidur. Oke, itu sebenarnya latihan yang bisa Bu Yulmawati pakai kalau Bu Yulmawati lagi stres berat. Kadang-kadang misalnya nih kalau kita lagi kena ada kabar buruk atau ada perasaan yang tidak nyaman tiba-tiba. Nah, itu bisa Ibu Yulmawati pakai. Tidak harus kayak tadi. Jadi misalnya nih tiba-tiba ada orang yang mengabarkan sesuatu tidak enak. Langsung ambil posisi duduk yang enak, terus pelan-pelan tarik nafas selama kurang lebih 2-3 menit, sehingga nanti kita punya kontrol sama diri
jadi lebih tenang, dan jadi lebih lapang. Manfaatnya nanti bisa bikin kita apa? Lebih sehat, dan akhirnya terkait dengan regulasi diri, kita bisa mengontrol diri. Kontrol emosi ya? Kontrol emosi, dan akhirnya bisa bikin kita selalu terlihat awet muda juga, dan terlihat lebih tenang. Awet mudanya ini yang penting ya? Siap. Oke, kalau begitu kurang lebih Sobat Bersinar yang bisa teman-teman Sobat Bersinar pakai di rumah. Jadi ingat tadi, prakteknya sangat-sangat sederhana. Ketika Sobat Bersinar mengalami sesuatu yang mengganggu, gampang sekali untuk mengambil kontrol terhadap situasi, yaitu tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan perlahan-lahan, ulangi selama 1-2 menit, baru kemudian teman-teman berespon terhadap sesuatu yang rasa-rasanya mengganggu tadi. Kalau misalnya punya kesempatan yang lebih luas seperti tadi kami latihan duduk, bisa sambil pejamkan mata dan kemudian beristirahat. Kalau di malam hari juga Sobat Bersinar sulit tidur, nah daripada pakai narkoba untuk cari ketenangan agar bisa tidur, gunakan metode ini, karena metode ini efeknya akan sama seperti bagaimana teman-teman menggunakan kemampuan tubuh secara alami menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan di otak, karena sebenarnya yang membuat adiksi itu adalah kebahagiaan di otak. Nah, kalau kita bisa melakukan latihan-latihan seperti tadi, tenang dan lapang, maka hormon kebahagiaan akan muncul di otak secara alami. Kita pun akan bisa lebih nyaman untuk istirahat, tidur, dan beraktivitas sehari-hari. Demikian tips dari saya, Ardi, penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai bertemu dan see you!